تعالى وعدمنا فعل بركاته وبكم في الدارين أمين قال وأعني برعيتك العامة من جعل الله لك عليه ولاية من ولد وزوجة ومملوك. Kita melanjutkan pelajaran kita masih tentang fasal masalah adil ya. Kemarin kita diperintahkan oleh Muhaddad untuk berlaku adil bi ra'iyatikal khassah, terhadap rakyatmu yang khusus, wa ra'iyatikal ammah, dan juga rakyatmu yang umum. Apa maksud kalimat rakyat yang khusus? Adalah anggota tubuh kita ya. Lalu yang dimaksud dengan ra'iyatil am dikatakan di sini wa a'ni bi ra'iyatikal ammah, yang aku maksud dengan rakyatmu yang umum adalah man. Nah, fi mahalli nasbin maf'ul. Man ja'alallahu laka alaihi wilayatan, orang yang Allah jadikan bagimu atas dirinya wilayah. Mana wilayah? Ya, kekuasaan. Makanya kalau orang wali, dia Allah berikan kekuasaan, ya, wilayah. Jadi orang-orang yang Allah jadikan tuh orang berada di wilayahmu, di kekuasaanmu. Siapa itu? Min waladin. Minnya min bayan, ya. Min waladin wa zaujatin, ya, anak, istri, wa mamlukin, dan budak ya. Nah, itu qarinahnya min bayan adalah isim mausul ya, man itu ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan rakyat yang umum adalah orang yang Allah jadikan kita itu berkuasa atasnya. Siapa itu? Pertama anak, kedua istri, baru budak. Nah, kita harus jagain mereka semua tuh. Ya, karena nanti di hari kiamat kullu mas'uluk setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya ya. Kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, setiap orang yang menjadi pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya ya. Nanti di hari kiamat kita dipanggil tuh sama Allah. Anak kita, istri kita, ame budak kita kalau ada ya. Nanti mereka akan berbicara tentang kita, bagaimana adil nggak kira-kira ini kita terhadap mereka. Kalau nggak adil, maka mereka akan bicara sebenar-benarnya. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, ya, inna min azwajikum, ya, inna min auladikum wa azwajikum aduwan lakum fahdharuh. Ya. Sesungguhnya di antara istri dan anak-anak kalian terdapat musuh. Ya, jadi Allah sudah tegaskan bahwasanya anak kita, istri kita bisa jadi nanti di hari kiamat jadi apa? Musuh kita. Fahdharuhu, maka waspadalah gitu. Nah, inilah yang membuat terkadang kita mikir-mikir kalau mau nikah lagi gitu ya. Istri atau aja bisa jadi musuh, apalagi bininya 2 ya. Apalagi bininya 3 ya. Mungkin kalau kita berpikir wah enak nih punya bini 2, 3, 4 gitu, ada yang pijitin satu lain, ada yang bikinin kopi. Ya, ada yang di kamar nanti nungguin di kita, ada yang nyariin kitab kan, masya Allah ya. Nah, itu pikiran kita ya. Saya pernah ya ketemu ada orang yang udah nikahnya banyak, lebih dari sekali lah ya. Bahkan pernah menikahi seorang hafizah Quran ya. Itu. Kata dia gini, jangan nikah lagi saat ya. Ntar ente disibukin dengan urusan perempuan daripada urusan dakwah gitu. Itu kata orang gitu ya. Tapi terserah sih para jamaah, mungkin kalau ada yang pengen coba nggak apa-apa ya. Nah, kalau gagal dari ulang lagi ya. Kalau istilah kata nahu cara mula lagi ya. Wow is tinap gitu ya. Tapi saya nggak nyuruh nggak gitu. Ya, jadi kalau kita mikir ke sini nih, waduh iya berat, makin banyak anak makin banyak tanggung jawabnya ya. Tuh kan kalau kita kan bisa ngelahirin doang kan ya. Tapi kalau ngedidik bisa nggak nih gitu. Fakullu haula'i min ra'iyatika, maka masing-masing dari mereka, anak, istri, dan budak, termasuk daripada rakyatmu. Tuh. Minnya tab'id. Ya, minnya termasuk rakyatmu. Tuh. Karena bukan dia doang rakyat kita. Siapa itu? Tangan kita, mata kita, kaki kita yang sudah kita bahas kemarin. Ya. Termasuk rakyat kita, ya, karyawan kita. Kalau kita punya perusahaan, punya dagangan, punya karyawan, itu termasuk tanggung jawab agama dari kita.
Kalau kita punya karyawan nggak dikasih sholat, yang dosa siapa? Bosnya. Kalau kita punya karyawan nggak sempat sholat Jumat gara-gara kerjaan yang kita kasih, yang salah siapa? Bosnya. Ya, jadi bukan hanya keluarga, bukan hanya anak, bukan hanya istri, tapi pun karyawan kita termasuk ra'iyah, termasuk murid, santri. Ya. Tuh. Makanya saya bilang tadi, kalau ente macam-macam yang tanggung jawab siapa? Guru. Gitu. Tapi jangan macam-macam ya. Paling terakhir bilang, Anda dibilangin ya Allah gitu. Palingan begitu doang. Ya. Jadi macam-macam, termasuk juga kalau RT, ya rakyatnya siapa? Warganya. Masya Allah ya. Kalau kita ngelihat begitu berat ya. Saat RT kita mimpin 100 kakak, satu maksiat, dipanggil RT-nya. Ente lihat gak nih dulu dia maksiat? Ente tahu gak di kampung ente ada zina? Yang dipanggil siapa? RT-nya. Sama ustadznya 2 ya. Tuh, kata ustadznya udah bilangin di khotbah. RT-nya, negur gak teh? Ya, aneh gak enak. Nah gini nih. Ente udah aneh kasih wilayah, udah aneh kasih kekuasaan, harusnya semua tunduk sama ente. Kalau ustadz, dia hanya wilayah khosoh. Ya, yang kemarin kita bahas di Ihya ya. Ustadz itu hanya wilayah khusus. Dia nggak bisa mencakup wilayah ammah. Yang bisa ngatur begituan pejabat, tuh termasuk RT. Makanya kalau nanti ada kemaksiatan, yang paling bertanggung jawab besar RT, apalagi RW dan sebagainya. Ya. Nah kalau ngelihatnya ke situ berat gak? Berat. Nggak mau kita jadi pemimpin. Ya. Kasih ogah. Tapi gaji sebulan 4 juta, boleh juga sih nggak apa-apa. Seimbang. Gitu. Wal wajibu alaika irsyaduhum, dan yang wajib ya. Dan yang wajib atasmu, ya, kalimat wal wajibu itu isim fa'il yang mana bisa bekerja beramal dengan amalan fi'il. Makanya terjemahnya yang gitu ya. Kalau yang biasanya kan apa sih? Sifat ya. Dan yang wajib atasmu, ya, sebagian mengatakan dalam kitab Qatrun Nada alif lam di situ bermakna alladzi. Alladzi yajibu alaika gitu. Irsyaduhum menjadi fa'il daripada al-wajibu. Mafhum ya? Yang wajib atasmu adalah apa? Irsyaduhum, membimbing mereka. Kalimat irsyad ini maknanya bimbing. Ya, maknanya apa? Bimbing. Ya, beda sama Bambang ya. Kalau bimbing, beda mengajar. Aneh ngajar nih, namanya nih ngajar. Aneh kasih tahu gini haram, gini benar, gini sunnah, gini makruh. Kalau bimbing nggak gitu. Ya, ente benar-benar diawasin, dipegangin, dituntut, itu namanya bimbing. Maka mursyid itu adalah seorang yang nuntun. Ketika salah langsung ditarik, itu mursyid namanya. Kalau apa guru, muallim enggak ngasih tahu, sono jangan macet-macet sini aja. Gitu doang guru. Makanya wilayahnya nggak begitu kuat kalau guru, hanya nunjukin ya. Tuh. Tapi kalau mursyid dia harus bimbing betul-betul, dituntun. Kalau perlu diboncengin di belakang. Ya. Nah, jadi wajib atas seorang pemimpin, yakni orang tua di sini maksudnya, adalah membimbing mereka tuh ilal qiyam, untuk melaksanakan bima faradallahu alaihim, terhadap apa yang Allah fardukan. Ya. Melaksanakan apa yang Allah fardukan tuh. Ya. Ini ada kitab namanya Fathul Ilah. Fima yajibu alal abdi ila maulah, kalau nggak salah begitu judulnya. Ya, ada kitab namanya apa? Fathul Ilah. Ya, fima yajibu alal abdi li maulah, terhadap apa yang wajib bagi hamba kepada Allah. Di situ digambarkan di dalam kitab itu dari awal sampai akhir, A sampai Z, tentang perkara yang wajib doang. Ya, kalau kita kan kadang ngerjain sesuatu yang wajib, kadang juga yang sunnah. Ini yang wajib doang. Dan haram hukumnya seorang istighol bis sunnah wa tarkul ya wajibat. Dia sibuk dengan yang sunnah tapi ngerjain yang wajib. Antum ngaji nih sunnah ya. Kemudian antum ninggalin sholat fardu, itu dosa. Antum sibuk sholat malam, antum sibuk taklim semalaman, subuh yang ditinggal, dosa. Ya. Jelas paham? Jadi di kitab Fathul Ilah itu perlu kita baca nanti insyaallah ya. Itu semua di situ dijelaskan tentang masalah kewajiban apa yang paling dulu kita kerjakan. Ya, tuh. Ada yang punya kitabnya Fathul Ilah? Baru dengar ya? Ada Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Izar, satu hafal banget tuh ya.
Namanya Fathul Ilah, ya, Fathul Ilah. Nah, jadi yang wajib kita kerjakan kepada anak kita apa itu? Kita bimbing mereka untuk mengerjakan yang wajib. Wa ma harrama alaihim pun sama terhadap apa yang Allah haramkan atas mereka min maksiati daripada maksiat kepada Allah tuh ya. Jadi kita ajarin bini kita, anak kita, budak kita, karyawan kita, semua yang terkait hal yang wajib. Makanya kalau zaman dulu kagak ada pengajian di kantor-kantor, nggak ada zaman dulu. Ya, mulai berkembang tuh sejak zaman Naagim, berkembang. Ya akhirnya kantor-kantor pada bikin pengajian sampai sekarang. Inilah kesadaran yang bagus. Jadi ngaji itu buat orang-orang kerja kadang-kadang udah sulit. Pulang capek, ngantuk, tidur. Besok kerja lagi gitu. Kapan nih ngaji? Nah, seminggu sekali di kantornya gitu ya. Makanya yang punya kantor, yang kerja di kantor usahakan tuh. Tawarin ke bos kita. Gitu. Bos, kita harus ngaji nih bos seminggu sekali. Jangan baca Yasin doang. Harus ngundang guru. Aneh punya teman namanya Ustadz Sulai. Nomornya aneh tahu, orang ngebaik dah pokoknya. Enggak di-amplopnya enggak apa-apa gitu. Cuman ntar nanti akhir bulan kasih gaji dah. Waduh, melunjak. Enggak apa-apa, boleh juga ya. Tuh. Ajak teman-teman kita yang ngajar isi di kantor-kantor tuh, jangan sampai keduluan mereka. Ya. Majelis sebelah orang rajin-rajin nawarinnya itu. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai nanti orang-orang kantor yang ngisi kebanyakan orang-orang pengajian sebelah tuh ya. Paham ya? Nah, jadi wajib tuh kita ngajarin mereka perkara yang fardu dan perkara yang haram. Ya. Wahdar antusamihahum, dan hati-hatilah jangan sampai engkau toleransi kepada mereka. Fitarki wajibin dalam hal meninggalkan kewajiban tuh, atau irtikabi muharramin dalam mengerjakan yang haram. Kita jangan nggak usah pakai toleransi dah sama orang, ya. Nih sama yang orang yang di wilayah kita, ingat ya. Saya terhadap antum semua, antum bukan wilayah saya, bukan tanggung jawab saya. Ya. Jadi kadang-kadang mungkin ada jamaah yang maaf ya, ngaji iye, maksiat iye. Aneh nggak bakal urus-urusan tuh memaksiatin teh. Ya. Palingan aneh ditanya sama Allah, udah kasih tau belum? Udah, selesai tugas aneh. Tapi kalau ame anak, ame istri, ame orang-orang yang kita kuasai, ya, itu nggak bisa, nggak ada toleransi gitu. Ya, makanya berarti di situ kalau punya anak, kalau anak orang maksiat kita bilangin nggak denger, nggak apa-apa anak orang. Tapi kalau anak kita yang maksiat kita bilangin nggak denger, anak uzubillah min alik tuh. Makanya kalau kita mikir ke situ, orang-orang yang belum punya anak bersyukur, ya, irang. Di hari kiamat pertanyaannya dikit. Yang punya anak, apalagi anaknya banyak 10, terus renceng. Anaknya 30 lagi, masya Allah, udah bader-bader semua lagi. Itu pertanyaannya bagaimana itu? Ya. Satu istri pertanyaannya panjang, dua istri pertanyaan panjang, apalagi anak dan sebagainya. Itu makanya kembali lagi tadi, kalau urusan orang-orang di luar wilayah kita, ya terserah dah, nafsi. Yang penting kewajiban kita sesama muslim, kalau salah kita bilangin, kalau nggak bener kita nasihatin. Adapun nggak mau denger silahkan, urusan dia masing-masing. Tapi kalau anak kita enggak, ya, anak kita nauzubillah misalnya ngerjain maksiat, pacaran dan sebagainya, wajib kita bilangin dan wajib kita cegah, ya wajib santrainin, apelah dan sebagainya gitu ya. Kalau dulu saya masih kecil tuh mengalami tuh ya, ada orang ya. Nah dulu kan orang-orang Pulu nggak boleh banget yang namanya main, ya anak perempuan nggak boleh pakai celana gitu ya. Dulu masih aneh dulu, pakai celana disobek kalau kata orang-orang dulu gitu kan. Pakai celana lepis nih perempuan disobek. Kenapa boleh nyobek? Karena bapaknya yang beliin dia. Nah kita nggak boleh sama tetangga kita begitu. Tetangga kita, wah pakai celana lu, bu sobek gitulah. Ente emang beliin. Itu bukan ranah ente. Bilangin boleh, tapi nyobek nggak boleh. Makanya pihak sekolahan pun sama, kalau dia mau nyobek celana murid, ya risikonya ganti. Gitu. Kan ada orang begitu kan ya. Gitu. Kalau robek celana ganti, kalau rambut nggak bisa diganti. Rambut gondrong nih, sulai sekolah kan ya. Lagi upacara atau dipotong aja sama guru. Pret aja, wah. Grepes. Wajib nggak tumbuhin lagi? Enggak, peraturan. Gitu. Tapi kalau celana, kalau barang-barang kita dirusak sama guru wajib ganti itu. Kecuali ada peraturan. Peraturannya kalau bawa barang, kalau ini disobek, nah berarti kita sudah setuju. Tapi kalau nggak ada persetujuan nggak boleh. Ya, makanya perlu kita tahu nih sebagai guru-guru ya. Tuh.
Jangan barangan hukum murid, ya. Harus ada aturannya gitu ya. Kalau nyukur rambut biasa dah gitu ya. Naam. Wad'uhum ila ma fihi najatuhum wa sa'adatuhum, dan ajaklah mereka, istri kita, anak kita, kepada apa yang di dalamnya terdapat keselamatan buat mereka, wa sa'adatuhum, kebahagiaan buat mereka, fid daril akhirah, cuman tempatnya di akhirat, bukan kebahagiaan dunia doang, tapi kebahagiaan di akhirat ya. Jadi kita ajak mereka, jangan dibiarin aja. Ya makanya agak aneh kalau ada seorang yang ngerti agama tapi nggak pengen ngajarin anak-anaknya agama gitu. Kalau dulu istilah kata guru kita ya, Kiai Usman Syarif, masya Allah luar biasa uswahnya ini. Kita cerita uswah lah ya. Ketika beliau senang belajar agama, mengajar agama, berdakwah dan sebagainya, maka beliau tularkan nama anak-anaknya karena beliau yakin bahwasanya apa? Inilah keselamatan. Gitu. Nah yang heran ada orang ngerti agama, ahli agama, tapi nggak mau ngajakin anaknya ke jalan keselamatan. Ya, tuh heran tuh. Tapi nggak ada sih di sini ya. Kalau mungkin ada, paling gini, dia pengen anaknya beragama, cuman kok nggak bisa gitu. Ya, kok nggak bisa gitu. Dia ustadz, guru, pengen ngajakin anaknya sekolah agama, pengen ngajak biar anaknya ngaji, kok nggak bisa. Apa ya sebabnya? Ya. Kalau kata Imam Zarnuji dalam kitab Ta'limnya adalah karena ini orang meremehkan gurunya, meremehkan ulama. Orang yang meremehkan ulama jangan harap anaknya demen namanya ulama, jangan harap ya. Tapi kalau orang yang kagum sama ulama, cinta dengan ulama, entar anaknya pun sama cinta sama ulama ya. Ada kita punya sohib, orang soleh, kita nggak sebut namanya dah, masih hidup orangnya. Itu punya anak masih kecil, dari kecil dibawa ke habaib semua, ke pengajian semua. Dikenalin tuh Ustadz Faris tuh, salim. Tuh Ustadz Onono, salim. Nah Habib ini nih, tiap ngaji diajak, di mana aja ngaji, bapaknya ngiringin. Ya, Darul Islah ngaji, di markas kadang ngaji, di sono ngaji, sini ngaji. Tuh. Karena bapaknya ngefans sama ulama nih, ya ngefans sama habaib, anaknya ikut cinta dengan ulama tuh. Ya. Makanya kalau mau tahu kenapa kok ada seorang alim ulama, anaknya nggak demen sama ulama, karena orang tuanya nggak demen sama ulama, ngeremehin ulama. Karena merasa pintar, ya. Karena merasa pintar. Sayyidul Walid radhiyallahu anhu, ya, rahimahullah taala, beliau, ya, wali min auliyaillah, orang soleh, orang alim, tapi masih cinta sama ulama lain. Ya. Saking cintanya sama ulama, tiap minggu anaknya diajak ke rumah ulama, sowan, dikasih amplop, Bib doain anak aneh, ini Ali, ini Alwi, ini Umar, masih kecil-kecil tuh. Yang sekarang udah pada jadi alim ulama, diajak sowan ke sono sini, kata guru-guru kita. Lalu kemudian ya, ketika gurunya yang guru ngajinya dikasih amplopnya lebih dari yang guru-guru yang lain tuh, dikasih itu. Padahal beliau alim, padahal beliau ulama, tapi hormat, respek sama ulama lain. Inilah yang bikin anak kita jadi ulama gitu. Ya. Jadi jangan mentang-mentang kita alim, udah lu ngaji mau gua aja, udah nggak usah ke rumah ulama lain, enggak. Tetap kita masih butuh doa orang lain. Begitu ya. Jadi kalau kita punya anak terus anak kita nggak ada nama ulama, berarti kita kurang mengajarkan anak kita cinta pada ulama. Ya. Habib Umar bin Hafiz, ya, beliau punya anak namanya Habib Salim. Apakah beliau ajarkan di rumah? Iya pastinya sebagai orang tua. Apakah di rumah doang? Enggak. Beliau ajak beliau ke rumah salah seorang syekh, masyayikh dia Tarib, Yaman. Nih, ya syekh ini anak saya titip sama antum. Tuh. Makanya kebanyakan kiai-kiai kan begitu ya. Kalau dia punya anak, biasanya anaknya di mana? Di mana ditaruh sono. Kenapa? Karena nggak bisa dididik sendiri. Ya syukur-syukur dididik sendiri bisa, tapi kebanyakan orang tuh keluar tuh ihtiraman sama guru-guru lain gitu. Ya Allahumma shalli, mudah-mudahan Allah bersihin hati kita semua ya. Jadi begitu ya. Ujian orang yang punya ilmu, dengki ame orang yang punya ilmu. Ujiannya tukang es, dengki ame tukang es. Tukang bakso, musuhnya tukang bakso ya gitu. Nah besok ahsannya begini, tukang bakso join aja ya. Tuh join, tuh ijang ya. Join. Wa ahsin adabahum, dan ajarkanlah, perbaguslah adab mereka. Tuh ini dia ya. Jadi ajarin adab. Cuman memang kalau zaman sekarang bagaimana mau ngajarin, ilmunya aja kita nggak punya. Ya. Kalau kata ulama, faqidus syai' la yu'ti, orang nggak punya apa-apa nggak bisa ngasih. Ya.
Bagaimana adab minum? Orang tuanya kagak ngerti. Minum gimana ya? Kadang-kadang orang tuanya juga minum pakai tangan kiri. Inilah nih paling sulitnya kita ngajarin anak tapi kita sendiri melanggar. Ya. Karena yang paling besar pengaruhnya itu adalah ya contoh, uswah. Ya. Kalau kita hanya bas kalam, hanya sekedar ngomong sama anak kita nggak bakal dengerin kita gitu. Maka sulitnya di situ. Kita sebagai bapak ngajarin dan nyontoin, emaknya kagak nyontoin. Iya. Banyak gak orang begitu? Ya, karena nyari bini-bini yang penting cakep kan, yang penting putih, dia nggak tahu bagaimana akhlaknya orangnya, pas kawin zong. Bininya metal gitu. Sering main di warnet lagi. Allah. Keluar pakai legging polkadot, pakai legging macan kan. Anaknya bagaimana tuh? Tarzan anaknya. Lamanya ya pakai lane macan. Ya. Jelas ya. Jadi kalau nyari bini emang begitu. Ya, baik-baik kita. Oh, kok udah ham-ham gitu. Ya. Jadi kita mau ngajarin anak adab, gimana ngajarin ini? Belajar dulu. Ya, yang kebetulan kita sudah nulis kitab Adabul Insan. Silakan baca di situ detail insyaallah ya. Bagaimana adab duduk, adab makan, depan guru, depan ulama, depan orang tua, bagaimana di rumah, bagaimana di sekolah, tuh macam-macam ya. Gitu. Wala tagrus fi qulubihim, jangan kau tanamkan di hati mereka hubbad dunya, cinta sama dunia, dan syahwatiha, dan selera dengan syahwat duniawi. Tuh ya Allah ya. Jangan kau tanamkan di hati mereka. Tuh. Gimana nanaminnya? Kalau biasanya kalau secara verbal ngomonglah orang tua sama anaknya, nah kamu belajar yang benar biar jadi orang kaya, biar anak rumah pakai AC, jalan pakai mobil, tuh kan gitu. Itu tanaman yang salah. Ya. Atau mungkin non verbal, dia nggak bilang nggak, cuma nyontoin doang ya. Tiap hari beli mobil, tahun depan beli mobil lagi, ganti mobil, ganti HP, itu kan nggak diajarin. Cuman secara nggak langsung, secara nggak sadar orang tua mengajarkan kepada anaknya untuk hidup mewah. Jelas ya. Jadi jangan kau tanamkan di hati mereka cinta dunia, baik dengan bil kalam, ya, bil goal, atau dengan bil fi'il. Ya. Sampai kata ulama, berapa banyak orang yang ngajak orang ke jalan Allah, tapi perbuatannya ngajak orang ke jalan setan. Nauzubillah min dzalik ya. Lisannya ya takalam, ayo kita sholat, ayo kita ibadah, tapi hatinya, perbuatannya enggak. Gitu ya. Inilah banyak kegagalan orang tua di sini ya. Makanya kembali lagi kita kudu punya pegangan yang kuat sama guru-guru kita, sama ulama-ulama kita itu ya. Memang bahwasanya yang namanya perubahan itu dari hati. Kalau orang perubahan cuman dari zahirnya aja agak sulit. Ya. Tahu perubahan dari zahirnya aja, ganti baju doang. Ya. Jadi dulunya pakai baju biasa, ya pakai baju apa? Distro ya. Sekarang pakai baju koko kemana-mana. Tapi kelakuan masih sama. Galatama istiqomah ya. Mancing, judi. Tapi kayak koko sekarang udah mendingan gitu. Riba masih istiqomah. Ini sulit. Ya, jangan nunjuk-nunjuk dah. Ini aneh nggak nyinggung siapa-siapa enggak, kita ngebahas doang ya. Gitu. Makanya paling gampang ganti baju. Ya kan orang gitu kan ya. Dulu nongkrong, sekarang nggak kayak koko gitu tapi belum tentu hijrah. Ya. Karena kata Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasul. Siapa yang lihat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, ya maka dia dapat itu. Ya. Berarti ada gak orang yang hijrah karena dunia? Ada. Tuh ya. Kebetulan banget nih, ya kita punya teman objekan nih ustadz. Ya. Oh, gue harus religi nih. Kalau gue nggak religi nih ntar dia nggak bakalan jadi dagang sama gue nih. Gitu. Ada orang dulu ya, di daerah sono jauh. Ya. Dia punya pabrik besar, punya karyawannya nokep di situ. Tahu nokep? Ya. Dukhon apa? Isyrop. Isyrop. Tukang minum. Ya, sabang ke toko kata sahib aneh nih, ya yang ustadz nih. Aneh nemuin minuman, Ustaz. Aneh bilang, aneh ogah dah. Kalau ente karyawan ente masih minum, aneh ogah. Ini udah maafin Pak Ustadz, besok saya omelin semua karyawan saya. Akhirnya
religi semua tuh. Kalau dia Ustadz tahu religi, langsung setel kaset ungu, Allahu Akbar. Mendadak apakah disebut hijrah? Enggak, karena ada tujuan dunia. Ya, tuh. Kayak perempuan ya, dapat cewek cowok anak taklim, ya. Tahu statusnya pakai jilbab gitu ya, satu lagi untuk ya. Iya. Yang tadinya bondo awalnya kan, ketika dapat pacar ustadz, tahu mendadak pakai jilbab. Ya. Bismillah, OTW hijrah, ya salah. Postingan keduanya, yuk bisa yuk, iya yuk bisa, kan satu lagi bukan, asalnya mah udah berjilbab insya Allah, udah dibungkus, takut dimakan kalong, iya, kan codot, iya perempuan kudu dibungkus ya, dirapihin, jangan sampai dimakan codot gitu ya, satu lagi ya, udah dibungkus belum belimbing ya dah, asal. Fatakuna bizalika musian. Nafanya menjadi fa apa tuh? Fa sababiyah. Karena adalah tagrus. Ada nafi sebelumnya. Maka dengan sebab itulah ya sabab ya fa sababiyah, maka sebab itulah ya musian ilaihim, hal itu akan berdampak buruk buat mereka tuh ya. Makanya kemarin saya bilang kita ini ya dididik tergantung basic kita. Penting nih basic. Saya punya basic orang tua ustadz misalnya gitu, itu berpengaruh kepada saya. Basic kita, keluarga kita agamis, berpengaruh ya. Nah ada orang basicnya keluarganya matre, pengaruh gak? Pengaruh. Nanti kalau mau nyari bini, lihat aja emaknya ya. Emaknya gimana? Wah kalau mau kawin anak saya mah, wah kudu 50 gram gitu misalnya, harus di gedung, harus kaya lah. Nah itu udah gambaran tuh. Walaupun mungkin anaknya nggak begitu ya, walaupun udah berubah mungkin, tapi ada cikal bakal kemiripan nanti ya. Karena hal itu diajarkan secara terus menerus, secara masif, nggak sadar, lama-lama ke bawah ya. Maka basic itu penting. Yang kemarin saya bilang sama teman-teman semua, kita ini berguru, masing-masing punya guru. Saya punya guru, basic guru saya ini berpengaruh ya. Kalau saya punya guru, basicnya guru saya ini matre misalnya, nauzubillah min dzalik ya, kita berguru sama ustadz yang mata duitan, yang dikit-dikit duit, dikit-dikit amplop, imanuhum fi amplopihim, itu berpengaruh ketika saya ngajar. Pas ngajar, nih Al-Quburiyah gini aja ngaji nih katanya, yang putih-putih mana nih kan gitu, nanyain. Akhirnya besok nggak ngajar lagi mana? Mohon maaf, aneh sibuk sekarang, lagi banyak urusan tuh. Tahu-tahu sibuk, padahal kemarin bisa-bisa aja ngajar. Gara-gara basicnya. Makanya kalau kita bersyukur, alhamdulillah kita ketemu guru yang mana nih guru, masya Allah dakwahnya, ya. Ada anak muda dikumpulin, dia ngeluarin duit, yang beli makanan, dia bilang dia beli minuman, dia empu, di ini. Maka ngebentuk saya begini juga, nggak beda, nggak jauh. Ya. Tapi na'udzubillah min dzalik ya, kita ketemu guru-guru yang kayak begitu. Makanya kata Allah, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang nggak minta upah. Ya, wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah tuh ya, jelas paham. Jadi kalau ngomongin pengajian perjuangan ya, ini pengajian perjuangan ya, jangan ngomong sama kita dah, udah bismillah bikin aja udah, nggak usah mikirin amplop ya gitu. Namanya majelis perjuangan ya gitu. Kecuali di masjid kali udah ada budgetnya, di kantor, di bank, di mana udah ada budgetnya. Kalau nggak diambil budgetnya bisa dimakan orang nggak bener nih kan gitu. Tapi kalau majelis perjuangan nih kayak Al-Quburiyah, ini kan majelis perjuangan nih. Tinggal pasangin lo foto pahlawan aja sini. Ya, pahala ahli Badar gitu. Al-Badar tuh ya. Ya khair gitu. Jangan dipikirin gitu. Ya. Adapun kita ingin Bapak tabarukan ya fadol, cuman jangan sampai putus majelis cuman gara-gara full loss gitu. Jelas? Kenapa bisa begitu? Basic kita begitu. Guru kita begitu ngajarinnya. Maka jangan salah guru. Ya, kalau ente salah guru dari sekarang, itu yang membentuk ente ke depannya. Ya. Ketika kita ngajar, maunya dihormatin, maunya di ini. Bisa jadi pengaruh guru juga sebelumnya. Gitu. Kita kan dakwah ya, kita dakwah. Mau dihormatin alhamdulillah, nggak dihormatin ya ajarin biar mereka hormat sama ilmu itu. Karena keberkahan ilmu itu bukan hanya sekedar gurunya yang beradab, tapi juga murid kudu adab sama
guru ya. Waqad warada anna ahlal insan wa waladahu yata'allaquna bihi baina yadayillah. Dan sungguh telah datang sebuah hadis, warada ya, warada itu maknanya telah datang, yakni hadis. Dan sungguh telah datang, mana fa'ilnya warada? Mana jang fa'ilnya warada? Ya, mana fa'ilnya warada? Muawwal. Apa itu? Anna. Nah, jadi anna atau an itu bisa menjadi fa'il, jadi takwil cuman. Ya. Dan telah datang, apa yang telah datang? Bahwasanya. Nah, itu yang datang bahwasanya. Ahlal insan, bahwasanya ada keluarga seseorang. Wa waladahu, dan anaknya, yata'allaquna, mereka akan bergelantungan nanti dengan orang tuanya, baina yadaillah, di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Wa yaquluna, dan mereka akan berkata, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, innahu lam yu'arrifna, sungguh mereka, tunggu dia tuh bapak aneh, kagak ngenalin kita, ma'aujabta alaina, apa yang kau wajibkan kepada kami, min haqqika, dari hakmu, faktas solana minhu, maka ambillah balasan hukuman buat dia terhadap kami. Masya Allah. Nanti anak kita yang kita nggak ajarin fikih, yang kita nggak ajarin tauhid, yang kita nggak ajarin adab, akhlak, tasawuf, itu akan nuntut kita sebagai bapaknya nanti di hari kiamat ya. Maka sebesar-besar dosa seseorang adalah dosa orang yang punya keluarga tapi bodoh dalam agama. Itu sebesar-besarnya orang ya. Apalagi di ngaji. Makanya ya, kalau kita punya ilmu sedikit banyaknya ajarkan sama anak kita. Apa yang wajib? Contoh. Dalam kitab Nailur Raja disebutkan, wajib bagi orang tua ngajarin namanya Nabi, wajib. Yang 25. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, ya baca bareng-bareng. Adam, Idris, Nuh, Soleh. Harun, Musa, Daud, Zulkifli. Terus? Ayo. Nah, ini kayak calon neraka nih. Lagunya lain. Iya. Itu namanya Nabi yajibu ma'rifatuhu. Yang wajib kita tahu. Lah gimana kita mau ngajarin anak kita, bapaknya kagak tahu. Ya sekarang sifat 20. Wujud kidam aliman hayan samian basiran. Saya tanya nih yang belakang saya tanya nih. Pan, ya, apa arti qadiron, Pan? Oh, pani boleh. Qadiron apa qadiron? Berkuasa. Irfan, samian apa samian? Dengar ya, bagus. Alhamdulillah. Untung ada yang bisikin tuh ya. Ya, kembali lagi. Sebelum kita beranjak kepada materi yang jauh, yang tinggi-tinggi, nih dasar dulu kita tahu. Ajarin anak kita gitu. Sifat 50. Sifat berapa? Apa aja tuh sifat 50? Hafal enggak? Ayo. Tadi kan 20. Sekarang sifat 20 apa? Sebut satu. Pertama, sifat wajib. Yang dua, terus sifat apa? Mustahil berapa? 20. Terus sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi berapa itu? 48. Sisanya berapa? Apa dua? Sifat jaiz bagi Rasul dan sifat jaiz bagi Allah. Tuh ya. Jadi kita flashback dulu nih. Ini buat anak-anak kita. Anak kita jangan aja nih, anak kamu kudu zuhud ya. Kudu waro gitu. Anak kita diajarin gitu. Repot ya. Tuh. Makanya kemarin waktu di Pandeglang ketika ada santri-santri, wah ini sebelah para guru-guru ini, para alim-alim ulama ini, satsulai udah. Sebelahnya anak bocah ini. Yang kita duluin yang mana? Yang bocah apa yang gede? Yang kita duluin yang mana? Yang bocah apa yang gede?
Kita ngajarin siapa, yang bocah apa yang gede? Kenapa yang bocah? Karena yang gede udah tahu, yang bocah belum. Ajarin yang belum tahu. Ya, jadi kalau saya misal disuruh milih gitu, Ustaz, ada pengajian nih, yang ini gede, yang ini kecil, pilih yang mana gitu. Yang wajib, yang bocah. Yang sunnah, yang udah gede itu ya. Jelas paham ya? Nah, jadi kembali lagi, ya faqidu syai' la yu'ti. Orang nggak punya ilmu nggak bisa ngasih itu ya. Paling nggak yang kita wajibkan, yang kita kasih yang wajib buat anak kita ketahui. Di antara itu ya, di antaranya sifat 20, di antaranya nama nabi, termasuk nama malaikat. Ya, wajib anak kita tahu. Ya. Apa nama malaikat? Ayo bareng-bareng ya. Ya. Jibril, Israfil, Munkar, Raqib, Ridwan Kamil. Ridwan Malik, Ridwan Kamil. Sekarang saya tanya, ya, kan wajib mengetahui nama malaikat dan tugas-tugasnya. Ya, Bang Opik, nah, tugas malaikat Jibril apa? Menyampaikan wahyu. Wahyunya udah nggak ada kan? Ayo. Mikail. Siapa lagi? Tanya siapa lagi? Nah, Umay. Mikail tugasnya Umay? Membagi rezeki. Israfil. Esal. Sanggakala. Tuh. Tepuk tangan. Ini nih masih cetek nih, sebenarnya enggak nih. Nah, kalau saya tanya detailnya apaan? Harus tahu, karena iman itu harus bitafsil kata ulama. Mengetahui iman itu harus pakai dalil akli maupun nakli. Yang tidak tahu dalilnya maka dosa. Ya. Jadi iman itu harus tahu dalil akli maupun nakli. Minimal pernah ngaji. Pan, mau kemana Pan? Wah, jangan kabur. Ditanya, kabur. Ditanya kabur. Ya, akli sama apa? Nakli. Akli dalil akal, logika, nakli dalil Quran hadis. Tuh ya. Nah, jadi kata ulama tulis ya, taklid dalam masalah akidah haram. Kalau kita masalah fikih boleh. Contoh, lu ngapa sih takbir angkat tangan begini? Guru gua begitu, boleh. Kenapa sih lo kok wudu begitu? Guru gua begitu, boleh. Kalau masalah fikih. Tapi kalau masalah akidah kagak boleh. Kita harus tahu dalilnya globalnya maupun terperincinya. Ijmalan wa tafsir. Tuh. Nanti insya Allah kita akan bahas tauhid ya. Jadi selingan nanti insya Allah di permulaan kitab saya selingin pembahasan masalah tauhid. Biar kita semakin kuat tauhid kita ya. Gitu. Jelas sampai sini ya. Jadi perkara-perkara yang wajib kita ajarkan sama anak kita ya, jangan sampai kita kelupaan ya. Ajarin nama malaikat, ajarin nama nabi, ajarin tugas-tugasnya, begitupun ajarin sifat-sifat Allah yang wajib maupun yang mustahil. Sifat wajib bagi Rasul dan mustahilnya, begitupun kita ajarkan asmaul husna. Udah hafal anaknya asmaul husna? Udah. Nah, bapaknya hafal enggak? Iya, itu pertanyaannya. Anaknya udah? Iya. Amma yatasalun apa? Pertanyaan bapaknya udah hafal belum gitu? Enggak apa-apa lah insyaallah. Minimal anaknya hafal ya. Dulu hafal sih dia. Juz 30 paling belakang tuh ya, Anas. Ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa ya mendidik anak-anak kita dengan benar ya. Saya juga mohon doanya buat saya pribadi maupun anak-anak saya, semoga jadi orang-orang yang soleh-soleha. Saya mohon doanya juga buat anak saya yang sedang di rumah sakit lagi dirawat, semoga Allah beri kesembuhan, kesehatan, keafiatan, zahir batinnya juga kesehatan buat orang tuanya. Biniyati syifa ala hadihin ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, karamatul Fatihah. افتح لنا أبواب الخير واختمنا بالخير واجعلنا وذرياتنا والحاضرين من أهل الخير.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اشف مرضاها يا الله برحمتك نستغيث أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. اللهم اقض حاجاتنا يا الله، اقض حاجاتنا يا رحمن، اقض حاجاتنا يا رحيم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. استجب دعانا يا الله يا رحمن يا رحيم برحمتك نستغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا أرحم